Sebelum kita doa, mari kita bersama-sama membaca akhir dari Al-Quran ya, dari surat Al-Ikhlas sampai surat An-Nas. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak yang khusyuk dengan hati yang penuh harap. Jadi harapannya apa? Diucapkan di dalam hati sambil mengamini doa khotimul Quran ya, bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukril walidaini wal ihsan ilaihima wa hasana ala atina mina birri wasina ya ma'ruf ladaihima wa nabadana ila khafil janahi minar rahmah lahuma izaman wa ikbaran wa ahsana bitahrami alaiha kama rabbayana saghira. Allahumma farhamna walidina, Allahumma farhamna walidina, Allahumma farhamna walidina, waghfir lahum warhamhum warḍu anhum ridwan tuhillu bihi alaihim jawami' ridwanika wa mawadina 'afika wa ghufranika tuhilluhum bihi karamatika wa amanika wa dirabbihi alaihim laqaika birrika wa ihsani. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salih awzarihim wa sayyi'at isra'ihim warhamhum rahmatan tumiru lahum biha maqti'a fi quburihim wa tu'minu biha yawmal faz'i 'inda nusyurihim. Allahumma tahannan 'ala dhafihim kama kanu 'ala dhafina mutahanninin warham qata'ahum ilayk kama kanu fi halin qata'ina ilayk rahimina wa ta'atta 'alaihim kama kanu 'alaina fi halin siwarina muta'atifin. Allahumma fadlahum الود الذي أشربتهم قلوبهم والحالة التي ملأت فيها صدورهم واللطف الذي شملت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين ورعاة الناصحين. اللهم بالرحمة أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبياتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما أثرنا فيه من حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما ولب على قلوبهم من محبتنا وتحمل
وتحمل عنهم الظلام التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا ولطف بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من طاعة ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها خطا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التباعات فلا ترحفهم منا بذلك حبا ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررت بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسؤهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينؤهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسرد أورهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تقفهم منا على موقف الافتضاء بما تجريه من سوء الاجتراح اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من عمل صالح فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من خطوطنا وقسمهم منا أجزل من أقسامنا وسمهاهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البانين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التنادي واجعلهم من أغبط الأباب الأولاد حتى نجمع وإياهم والمسلمين جميعا في دار كماتك ومستقر رحمتك ومحل أولياءك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah harus lebih semangat ya salamnya ya, karena kita berada di momen yang paling besar, momen yang paling penting yaitu momen nuzul Quran. Jadi salamnya juga harus semangat. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang kami hormati serta kami muliakan jajaran pengurus Bapak Ibu Afisena, wabil khusus Direktur Afisena Ibu Lila. Yang kami hormati serta kami muliakan Dewan Guru Afisena serta Ustadz dan Ustadzah Umi yang kami hormati serta kami muliakan. Kemudian juga yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Ibu Wali Murid Afisena. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita, telah menyatukan kita di tempat yang insya Allah tempat ini penuh barokah serta penuh maghfirah ini. Lebih-lebih di tempat ini kita bersama-sama melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan hanya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ya, kita bersama-sama menghatamkan dari juz 1 sampai juz 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya
setiap huruf yang kita baca, setiap huruf dalam Al-Quran, setiap huruf dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca, itu akan diganjar oleh Allah dengan pahala 10 kebaikan ya. Jadi satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu diganjar 10 kebaikan oleh Allah. Lebih-lebih kalau di bulan Ramadan, apalagi di bulan pas turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, maka setiap huruf yang kita baca, setiap ayat-ayat yang kita baca sampai menghadamkan Al-Quran, itu akan diganjar oleh Allah dari 100 kali lipat sampai 700 kali lipat. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pantas sekiranya kita panjatkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah yang telah mengenalkan kita agama yang hak, dinul hak, yaitu agama Islam. Dengan agama Islam kita menjadi orang-orang pilihan yang akan berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang akan menempatkan kita ke dalam alam kebahagiaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan karena beliaulah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menurunkan dan telah menyampaikan serta telah mengajarkan kita Al-Quran. Al-Quran yang tadi kita baca itu diajarkan dan disampaikan dari baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, perlu saya sampaikan di momen yang sangat besar ini, momen yang sangat agung serta spesial ini. Di sini momen apa ini namanya? Kita memperingati nuzulul Quran. Nuzulul Quran, kita sudah ketahui bersama. Apa itu nuzulul Quran? Yaitu turunnya Al-Quran ke bumi, ya, turunnya Al-Quran ke bumi. Dari peristiwa nuzul Quran itu sudah kita ketahui bersama-sama ya, yaitu Al-Quran turun ke bumi dari Lauhil Mahfuz ke sama dunia, kemudian kepada Nabi Muhammad. Ketika itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Dalam hal ini banyak sekali umat Islam yang sering bertanya ya, nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar? Nah, ini ada yang bisa jawab? Nuzulul Quran, Quran diturunkan dari langit ke bumi, itu pas 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Nah, ini perlu saya jelaskan ya. Jadi nuzulul Quran itu diturunkan yaitu ada firman-Nya Allah ya, yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, yaitu kalau tidak salah itu di surat Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwasanya inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatil mubarakah, di malam yang penuh barokah. Nah, malam apa itu? Masih belum dijelaskan sama Allah. Semua malam ada barokahnya, ada berkahnya. Jadi dari malam Muharram sampai terakhir itu Zulhijjah apa Zulqa'dah itu terakhir? Zulqa'dah ya. Sampai Zulqa'dah itu banyak sekali malam-malam yang barokah. Belum dijelaskan sama Allah turunnya Al-Quran itu tepatnya kapan. Kemudian turun lagi firman Allah yang kedua yang menjelaskan tentang hal itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, di sini dijelaskan inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran
fi lailatul qadar, di malam yang telah dipastikan. Kapan yang dipastikan itu? Nah, itu masih belum jelas ya. Masih belum jelas, bisa saja malam bulan Muharram, bisa saja malam bulan Zulhijjah, bisa saja malam bulan Rabiul Awal dan seterusnya. Kemudian turun ayat yang ketiga, firman Allah yang ketiga memperjelas semua itu. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an. Nah, untuk ayat firman Allah yang ketiga ini memperjelas bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Nah, itu memperjelas dua ayat yang di depan. Jadi Al-Qur'an diturunkan yaitu di malam yang penuh berkah dan malam yang telah dipastikan yaitu malam Ramadan ya, malam Ramadan ya. Dan untuk malam Ramadan itu tanggalnya, nah tanggalnya Allah merahasiakan tanggalnya. Allah tidak memberitahu kepada orang-orang tanggalnya, kepada umat muslim, kepada hambanya. Jadi Allah tidak menjelaskan tanggalnya ya. Entah itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, di sini ada perbedaan ulama ya, perlu diketahui. Jadi bukan 17 Ramadan ya turunnya Al-Qur'an ini. Ini masih ada perselisihan atau perbedaan ulama mengenai kapan tanggal diturunkannya Al-Qur'an. Ya, di kitab tafsir ya, di kitab tafsir karangannya Ibnu Katsir kalau tidak salah, itu menjelaskan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Al-Qur'an diturunkan tanggal 1 Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 3 Ramadan, ada yang mengatakan di pokok malam-malam ganjil itu. Terus ada yang mengatakan di tanggal 17, tanggal 21, tanggal 27. Untuk wilayah Indonesia atau Asia Tenggara itu memakai tanggal 17 Ramadan, mengikuti pendapatnya sebagian dari ulama madhab Syafi'i. Nah, ini sebagian ya, karena ada ulama madhab Syafi'i itu yang berpendapat bukan tanggal 17. Nah, itu mereka semua menetapkan tersebut ada dalil-dalilnya tersendiri ya. Kalau di negara lain ada yang memperingati nuzulul Quran itu 27 Ramadan, seperti di negara Mesir. Insyaallah itu memperingati nuzul Quran di tanggal 27 Ramadan. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini ya, hikmah Allah merahasiakan kapan diturunkannya Al-Qur'an itu ada dua hikmah ya. Yang pertama, agar orang-orang Islam, agar cendekiawan Islam itu mau berpikir dan mencari pada hadis-hadis Nabi, pada Al-Quranul Karim, kapan tepatnya diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk berpikir ya, untuk mencari jawabannya, biar kita orang-orang Islam itu menjadi pandai-pandai. Nah, itu ya hikmah yang pertama. Nah, untuk hikmah yang kedua, nah ini dengarkan ya. Untuk hikmah yang kedua, Allah merahasiakan kapan diturunkannya Al-Quran itu agar setiap malam di bulan Ramadan itu sangat ramai. Sangat ramai orang-orang beribadah untuk mencari malam yang penuh berkah. Yang kita sudah ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu kalau kita ibadah sama dengan ibadahnya 1000 bulan. Jadi setiap malam para orang Islam itu mencari di mana tepatnya malam Lailatul Qadar. Jadi setiap hari mengaji, setiap hari beribadah, setiap hari sholat tahajud, setiap hari menghatamkan Al-Quran agar pas pada suatu hari mendapati Lailatul Qadar. Coba kita pikirkan kalau seandainya Allah menetapkan misalnya tanggal 17 Ramadan turunkannya Al-Quran. Ada ayat menjelaskan 17 Ramadan diturunkan Al-Quran, maka orang-orang Islam kalau ibadah yang nunggu tanggal 17 saja ya, malam-malamnya jadi sepi, tahajudnya menunggu tanggal 17. Karena kalau sudah sampai pada Lailatul Qadar
itu ibadahnya sudah sampai 1000 tahun, 1000 bulan. Nah, sekitar kalau dijadikan tahun mungkin 83 tahunan ya. Nah, itu lebih dari umur manusia rata-rata ya. Jadi cukup ibadah di Lailatul Qadar, sudah nggak usah ibadah lagi. Makanya Allah merahasiakan kapan diturunkannya Al-Quran. Jadi kita harus tetap rajin beribadah, tetap rajin membaca Al-Quran, tetap rajin baca sholat terawih, apalagi di malam 10 malam terakhir yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya 10 malam terakhir itu dimungkinkan akan adanya Lailatul Qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian sudah kita tahu proses penurunannya Al-Quran, yaitu melewat kisah-kisah Lailatul Qadar itu ya, dari Lauhil Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril ke langit dunia. Apa itu langit dunia? Nah, langit yang tampak kalau dilihat dari bumi. Nah, kalau kita lihat ke atas terus tampak langit, nah itu adalah langit dunia. Nah ya, jadi Al-Quran itu diturunkan di langit yang tampak dari bumi, tepatnya di Baitul Izzah. Ya, tepatnya di mana? Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Ya, wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu. Nah, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah secara bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surat yang pertama turun surat apa? Surat Al-Alaq, sudah banyak yang tahu ya. Surat Al-Alaq ketika beliau Nabi Muhammad bertahanus atau beruzlah di gua Hira ya. Turun surat Al-Alaq dari ayat berapa? 1 sampai 5. Insya Allah kalau anak-anak Afisena di sini sudah hafal semua ya surat Al-Alaq ya. Apalagi yang sudah munakosa ini ya. Walaupun sambil tidur ini sudah hafal ini bacanya surat Al-Alaq ini. Alhamdulillah. Kemudian ayat yang kedua turun yaitu ketika itu Nabi setelah diturunkan surat Al-Alaq, beliau langsung pulang dengan kaget ya keadaannya, kaget, keluar keringat dingin, beliau menggigil kedinginan, kemudian minta diselimuti, akhirnya turun surat Al-Muddatsir. Surat apa? Al-Muddatsir. Setelah itu, setelah surat Al-Muddatsir turun ayat untuk memerintahkan Nabi Muhammad mengabarkan kewahyuannya bahwa beliau sudah diangkat sebagai nabi kepada para kerabatnya, yaitu ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah itu ya. Jadi coba Ustaz tanya, yang pertama turun surat apa? Al-Alaq. Yang kedua Al-Muddatsir. Yang ketiga ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu ya yang ketiga. Nah, tapi ada pertanyaan yang penting ya. Ada hal yang penting. Jika ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq, coba kita buka Al-Quran. Surat yang pertama di Al-Quran halaman pertama itu surat apa? Surat Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Kenapa tidak Al-Alaq? Padahal yang pertama turun adalah Al-Alaq. Kenapa tidak Al-Alaq? Ada yang tahu? Kenapa ayat yang kedua bukannya Al-Muddatsir, tetapi Al-Baqarah? Nah, itu akan sedikit saya jelaskan ya. Jadi, kenapa yang pertama itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran beda dengan yang diturunkan? Nah, itu pernah terjadi tanda tanya ya di kalangan sahabat. Sahabat juga bertanya-tanya, kenapa ini susunannya seperti ini? Kemudian dijelaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat Nabi yang langsung didoakan oleh Nabi ya, langsung didoakan oleh Nabi. Doanya Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'lim. Jadi doa ini adalah doa untuk agar Sayyidina Abdullah bin Abbas ini diberi pengertian yang lebih luas tentang agama dan tentang
Quran. Jadi beliau ini Abdullah bin Abbas itu pengetahuannya sangat mendalam pada bidang Al-Quran ya. Jadi beliau menjelaskan kenapa surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Baqarah. Nah itu karena susunannya itu sesuai ketika ada di Lauhil Mahfuz. Seperti Nabi Adam. Jadi ketika di Lauhil Mahfuz susunannya itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya ya. Kemudian turun di Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Langit dunia. Itu tetap susunannya seperti itu. Nah, ketika diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, diturunkan secara acak, ya, melihat situasi dan kondisi. Jadi diturunkan secara acak, melihat situasi. Kalau situasinya membutuhkan ayat ini, maka diturunkan ayat ini. Karena kondisinya membutuhkan ayat ini, maka diturunkan ayat ini. Nah, itu adalah sejarah diturunkannya Al-Quran dan susunan Al-Quran. Kenapa surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian terakhir An-Nas. Ya, mudah-mudahan kita juga diberi pemahaman yang lebih seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin anaknya memiliki pemahaman seperti Abdullah bin Abbas, maka doakan seperti doanya Nabi tadi, yaitu Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Nah itu ya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu biar anak-anak kita lebih paham dan lebih mengerti tentang hakikat dari Al-Quran. Ini sepertinya sudah mau maghrib ya. Ya. Karena ini sudah mau maghrib, mudah-mudahan adik-adik sekalian itu diberi kecintaan yang lebih ya terhadap Al-Quran atas peristiwa nuzul Quran ini, dan mudah-mudahan menjadi ahli Quran, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini ada yang menjadi hufal, yaitu penjaga Al-Quran, yang menjaga Al-Quran di dalam dadanya, di dalam hatinya, dari ayat 1 sampai ayat 30. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, dari juz 1 sampai juz 30 ya. Terima kasih sudah berkoreksi. Kita persiapan untuk berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hairon. Semoga kita bisa menjaga Al-Quran. Selanjutnya persiapan untuk makan takjil berbuka. Untuk kelas 1, 2, dan 3 lokalnya berada di Biger. Silakan bisa menuju ke Biger. Silakan yang sudah wudunya bisa wudu lagi ya. Ayo. Lagi. Bau tumblernya hanya diambil. Tumblernya diambil. Untuk kelas 4, 5, dan 6 di atas Anda. Untuk kelas 4 mohon maaf, untuk kelas 4, 5, dan 6 berada di lapangan beton. Monggo kepada guru-guru Umi, ustaz-ustazah Umi, untuk lokal takjilnya berada di hanggar. Monggo kepada Mama. Barakallahu di, masya Allah, kurma. Siap berdoa.
Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala Belum selesai baju mantannya. arhamar rahimin. Amin. Kondoknya belum Selamat berbuka puasa. Untuk waktu makan takjilnya 10 menit ya. Jarum panjang sekarang ada di angka 7, di angka 9 sudah selesai. Setelah itu kita akan melaksanakan kegiatan salat maghrib berjamaah di lapangan beton dan di hanggar. Tira. Si Novi. Allah kata Pak Guru rek. Ayo Vina di situ. Ayo, jalan jalannya oke. Namanya Mbak Lula. Kalau nggak apa-apa, nggak harus pakai lewat sampingnya. Destan kok naik-naik ya. Dibenahi untuk mukenahnya dipastikan tidak ada rambut yang kelihatan. Kelompok cakep diluruskan softnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Qad qamati sholati, qad qamati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa la sabil huquqil wajibati alayya wa li masakhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Allahumma anta salam wa minka salam wa ya qudus salam. Fahyana rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi hamdalillah alhamdulillah. Allahu akbar Allah.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala muhammadin yafina wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama jalla wa sultanik. Allahumma salli salatan tunjiha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tughanina biha aqsar ya min jamil khairan fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka fi majrabihi maqadir. Allahumma inna nas'aluka khairan ma salaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka rasuluk wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka rasuluk. Allahumma mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli birrin wa fawzan bil jannah wa najatan minna wa afwan hisab. Rabbana fil lana wa liwalidina rahmatan rabbana saghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa auladina wa duratina wa talamidana wa talamidatina wa asatidana wa asatidatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la tajna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salamatan fid din wa afatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan wa bal maut rahmatan inda wa maghfiratan wa dammat. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal fawza bil jannah wa najatan min nar wa fi sabra rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Silakan yang sudah selesai melaksanakan sholat sunnah bisa ke lokal makan takjil yang tadi. Ustaz Heran, barakallah. Full ini dari ceramahnya sampai tadi setengah jam lebih. So YouTube. Oke, siap, silakan berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Doa sebelum makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga makanan ini bermanfaat bagi tubuhku. Amin. Silakan berbuka. Nasinya dihabiskan, sayurnya dimakan, tidak ada nasi. الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الله لا مضر ذلك فإمساك بالمعروف أو تحسين بإحسان
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيموا حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما